London. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya mas. Dongnya aku sing takon nih mas. Sampean ki sapa? Lah kadek tamu ngasih arak mlebu omah. Ketika orang tidak nyaut di dalam, terus dia ngintip-ngintip lagi di jendela, wah ini ada orang ataukah tidak. Kahanan rong ini api arak bisnis sopo ibu tambahan penghasilan itu. Yo saono lah. Yang penting halal. Iya nek bener lana wis penting halal berani saiki. Apa bagulan online juga yo apik. Lagi tren loh. Jarakan iya dasare saiki usume bakulan online. Nang ngopo sing arak didol iki? Oh ya, iso adol buku. Ngedolke bukune Pak Ustadz Abdul. Sapa ngerti kowe oleh komisi, Rut? Oh yo iso kena kuwi. Apa nek ora iki gawe bungkusan olahan panganan ngono. Kaya misale keripik, apa peyek lah semacam ngono. Iya bener kuwi. Yo hitung-hitung gue ikhtiar neh. Nah iya. Iya. Wah, jan mesti ati gitu kuwi. Mantap. Ning kadek kowe iki gune sapa kadek ping. Ini adikku. Keren. Tani iso dandan ping iso tak dene ben nek. Iya, rapid ngurusakan dene. London. 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 Pak, Bu. London. Piye to kae tamune? London. Wis bengak-bengak cucuk mlebu omah. Lah iya, aja-aja kuwi perampok apa penculik kuwi. Rasa kesuzon ngono kuwi. Banyak kesuzon ayo dadi parani wae. Soal sing gelem ngancani aku. Kuwi Oh, kancane. London. London. Yo nang maluran opo no? London. London. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya mas. Dongnya aku sing takon nih mas. Sampean ki sapa? Lah kadek tamu ngasih arak mlebu omah. Aku ki golek sing duwe mah lho mas. Tapi ora metu-metu ket mau tak tunggu. Oh, neng yo ngapurane ya mas. Nek wong mertamu ki yo ono sopan santune mas. Walah, masih sing duwe mah iki po? Ya udu, neng yo mau ki tak delok sampean saka kono langsung arak mlebu omah. Pat karo ora aro-aro karo wong sing ning ngandine. Lah men aku ora ganggu to mas. Lah yo ora ganggu neng yo, mau neng yo cukup ganggu lho mas jane iki. Lah wong sampean mau saka kono guru langsung bengak-bengok kula-kula nuwun karo ling gedor omah iki keseron. Ganggu ki karo siji neh mas. Kuwi nek sampeanmu berak langsung mlebu omah. Padahal sing di omah ki urung metu saka omah. betul kuwi Mas. Nek misale sampean dituduh penculik nih. Nah iya, nek dilapor ke polisi malah repot lho Mas Win Mas. Lah ki terus piye to mas iki? Ya ngene mas, tak kai solusi neng Islam ki ono adab-adab bertamu mas. Walah, ono ada apa to? Yo ono to Mas ora gerwatan grujak-grujuk menjero omahe wong. Walah. Nah ngono kuwi mas, sampean wae dong nek saka kono mlaku ngliwati wong ki apike haro-haro. Ora ketang ngucapke salam, kayak istilahnya nguwong kene mas. Adab sing sepisan ki ya mas, kuwi ki nek iso ndelok wektune berkunjung. Engko ndak sing duwe omah lagi repot malah sampean teko. Sing keloro ki nek iso njaluk izin sing duwe omah arak bakal mertamu. Sing ketelu iki ya mau nek sampean iki kudune ngucapke salam, ora gur gedor-gedor lawang kula-kula nuwun ora ngucapke salam. Sing kepapat kuwi ki nek iso aja indak-indik. Aja indak-indik ning jero omah. Soalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ki mendika, barang siapa yang mengintip rumah suatu kaum tanpa izin, maka halal baginya untuk matanya dicungkil. Walah, ngono to mas. Suwun nih mas wis diandani. Lah, terus kowe mrene iki ono perlu apa Mas ajane? Iki lho mas, aku arep ngeterke undangan. Walah. Kita sering lihat fenomena seperti tadi, yaitu orang datang bertamu, dia nganggap ini hal biasa, tidak ngetok pintu dulu, minta izin, saya boleh masuk nggak? Ya, dia malah
mungkin ucapkan salam tapi langsung dia buka pintu sendiri. Ketika orang tidak nyaut di dalam, terus dia ngintip-ngintip lagi di jendela, wah ini ada orang ataukah tidak. Mungkin ada yang berlebihan lagi, masuk sampai ke dalam, periksa-periksa di dalam rumah yang ada. Nah, pemirsa sekalian, di dalam Islam itu diajarkan adab-adab ketika kita itu bertamu atau kita ingin masuk di rumah orang lain. Tidak asal masuk begitu saja. Di dalam pembahasan di rumahisa.com juga kita sudah membahas ini. Ada di judul artikel salam ketika meninggalkan majelis dan adab meminta izin. Nanti ada di layar yang kami tampakkan ini, nanti Anda bisa telusuri secara lebih lengkap. Salam ketika meninggalkan majelis dan adab minta izin. Nanti kita lihat di pembahasan meminta izinnya. Situ adalah pembahasan dari Riyadhus Shalihin, bab al-istizan wa adabihi. Imam Nawawi membuat bab di dalam Riyadhus Shalihin, bab meminta izin dan adab-adabnya. Nah, dibawakan situ surat An-Nur ayat 27 dan surat An-Nur ayat 59. Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Minta izin dulu, memberi salam, terus yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, kalau kita lihat beberapa hadis, saya langsung lompat ke beberapa hadis yang disebutkan di dalam pembahasan Imam Nawawi ini. Ya, Anda bisa lihat juga di layar di sini ya. Ada hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-istizanu salasun, fa in udzina laka wa ila farji." Meminta izin itu 3 kali. Jika diizinkan kepadamu ya alhamdulillah silakan masuk, namun kalau tidak maka silakan pulang. Kembalilah. Nah, di sini menunjukkan ada adab meminta izin. Ya, kalau ada yang minta izin, pemilik rumah hendaklah mengizinkan. Nah, namun kalau pemilik rumah tidak mengizinkan, jangan asal-asal masuk saja. Dan tidak mengizinkan tamu untuk masuk ke rumah kita itu bukan aib dan bukan pula merendahkan. Seperti ini juga ada penerapannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ada lagi satu hadis ya, di dalam Riyadhus Shalihin ini, hadisnya nomor 871. Wa an Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila isti'dzanu min ajil basar. Yang namanya minta izin itu tujuannya karena ingin menjaga pandangan supaya orang itu matanya terjaga. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di sini ada adab minta izin. Dan yang dimaksudkan di sini tujuannya kenapa minta izin untuk mencegah seseorang melihat sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam rumah. Apalagi kalau pintu terbuka terus di dalam rumah itu terlihat. Nah, di situ kan ada istri orang, ada anak perempuan orang, ya, mungkin ada neneknya, nggak siap-siap untuk nutup aurat, nggak siap-siap untuk pakai jilbab, gitu. Kan harusnya kan di hadapan yang bukan mahram kan nutup aurat. Nah, ini kan belum siap. Ya tiba-tiba ada yang nyelonong masuk gitu, atau ya dia sudah lihat di dalam rumah. Nah, makanya Nabi SAW itu katakan, innama ju'ilal istizanu min ajlil basar. Ya, minta izin tadi supaya mata tidak lihat sembarangan di dalam rumah orang gitu. Karena ada istri orang, ada anak perempuan orang, ya mereka butuh siap-siap dulu. Mungkin ada yang pakai jilbab, bukan yang pakai jilbab. Di dalam rumah mungkin cuma dasteran saja, dia butuh pakai gamis dulu, habis itu dia pakai jilbabnya, nah, baru dia ketemu tamu tadi gitu. Nah, karena alasan itu. Dan ada satu hadis lagi, saya sebutkan satu hadis lagi, ini hadis 872, nanti silakan lihat di layar ini. Ya, dari bin Hirash, seorang laki-laki dari Bani Amir bercerita kepada kami bahwa ia pernah minta izin kepada Nabi SAW ketika beliau ada di rumah. Orang tersebut berkata, apakah aku boleh masuk? Rasulullah SAW pun berkata kepada pembantunya, keluarlah kepada orang tersebut, lalu ajarkan ia cara minta izin yang benar itu seperti apa. Nah, ajarkanlah kepadanya, ucapkanlah, Assalamualaikum, boleh aku masuk? Kemudian orang tersebut pun mendengarnya, lantas ia mengucapkan, Assalamualaikum, boleh aku masuk? Lantas Nabi SAW pun mengizinkannya, setelah itu ia pun masuk. Nah, ini kalau ada yang belum paham, nah bisa tuan rumah juga ajarkan kepada yang belum paham bagaimana cara minta izin ketika masuk dalam rumah. Ada satu lagi hadis 873 dari Kilda bin Hambal radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu alaihi wa lam usallim, faqala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku menemui beliau dan aku ketika itu tidak mengucapkan salam. Nah, orang ini tidak mengucapkan salam nih. Kemudian Nabi SAW itu katakan, ya irji faqul assalamualaikum a'adhul, ya rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Nah, kembalilah lalu ucapkanlah assalamualaikum, baru bolehlah engkau itu masuk.
Nah, ini 4 hadis menunjukkan adab. Maka jangan kita pakai dalam hal ini aturan-aturan di masyarakat yang mungkin belum memahami adab semacam ini. Walaupun mungkin di sebagian masyarakat sudah ada adab seperti itu, namun kadang sebagian orang itu tidak tahu aturan gitu. Baiknya juga dengan yang masih hubungan mahram juga meminta izin seperti itu. Kata Syekh Abdullah Fauzan, disyariatkan minta izin pada setiap orang sampai pun yang punya hubungan mahram, karena ini terkait dengan masalah terbukanya aurat. Karena boleh jadi dia mahram tapi yang di dalam rumah itu pakaiannya tidak pantas untuk dilihat. Harusnya kan cuma pakaian yang seperti pakai ketika kerja gitu untuk ibu-ibu. Ya, mungkin dia belum siap seperti itu. Nah, lebih bagus untuk nutup aurat itu lebih sempurna. Ya, walaupun nanti dilihat keadaan siapa mahram yang masuk gitu ya. Tapi yang jelas diajarkan sekali lagi bagaimana adab bertamu, bagaimana adab minta izin dalam Islam. Tidak sembarangan orang itu masuk ke dalam rumah orang. Mudah-mudahan adab ini bisa kita terapkan di rumah-rumah kita sehingga kita sebagai tamu jadi dihormati, dimuliakan, dan kita sebagai pemilik rumah juga semakin terjaga diri kita dan kehormatan kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Yuk klik tombol subscribe di bawah biar gak ketinggalan menyimak video bermanfaat dari Rumah Iso TV.